Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, seperti tadi yang kita dengar teriakan para murid, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Teriakan para murid itu terjadi karena mereka ketakutan dan frustrasi. Dan ini bisa menjadi teriakan kita juga kepada Tuhan Yesus, manakala situasi dalam kehidupan kita menggoncang iman kita. Namun berbagai krisis sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus, selagi kita menyaksikan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para murid di tengah danau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Kyrios, dan Juru Selamat kita. Dia ada bersama kita setiap saat, bahkan ketika angin topan dan ombak kehidupan sedang mengamuk dengan dahsyat dan sangat mengancam keberadaan kita. Melalui sakit kita, kelemahan kita, kekhawatiran, dan keputusasaan kita, Yesus ingin mengajar kita untuk mengandalkan diri kepadanya secara lebih total. Saudara-saudari yang terkasih, apabila Anda merasakan kesepian, putus asa, maka berserulah kepada Allah. Dia akan menghibur dan menolong Anda mengatasi kesulitan-kesulitan Anda. Mohonlah kepada Roh Kudus untuk menghibur dan menyemangati Anda setiap hari. Dia akan mengangkat diri Anda dengan cara-cara yang tidak pernah Anda harapkan. Fokuskanlah perhatian Anda kepada Tuhan selagi Anda bermasalah dan membutuhkannya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segenap ciptaan dan satu-satunya Allah bagi hidup Anda. Selagi Anda menaruh rasa percaya Anda kepada Yesus, maka kita pun akan dihibur menyaksikan bahwa Dia tidak pernah memungkiri janjinya kepada siapapun, dan Ia tidak pernah meninggalkan seorang pun. Saudara-saudara yang terkasih, memang pengalaman batin kita cenderung dangkal dan tidak asli, karena kurang dihayati secara mendalam. Banyak peristiwa hidup kita berlalu tanpa bekas dan jejak-jejak nilai rohani. Mengapa demikian? Karena kita jatuh pada rutinitas harian yang banyak menyita waktu untuk dikerjakan, sehingga kita jarang hening sejenak dan bertolak ke dalam hati sanubari. Demikianlah Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam. Artinya, Yesus mengajak kita untuk berani masuk ke dalam relung-relung hati nurani dan mencari nilai-nilai ilahi yang Tuhan berikan lewat hidup yang telah kita terima.
Saudara-saudari yang terkasih, bertolak ke seberang berarti menyeberangi tempat yang lebih dalam. Tidak hanya berhenti di pinggiran dan tidak hanya di permukaan saja, melainkan jauh ke dalam. Hidup rohani kita harus bertolak ke dalam dan lebih-lebih mencari Dia di dalam relung hati nurani. Saudara yang terkasih, ketakutan yang dialami oleh para murid ketika badai menerpa, seperti yang dikisahkan dalam warta Injil tadi, sangatlah wajar. Karena nyawa mereka terancam. Pengalaman takut pasti pernah dialami setiap orang. Namun itu wajar. Para murid merasa takut karena perahu atau kapal mereka akan tenggelam. Namun ketakutan mereka itu menjadi tidak wajar sebab mereka lupa bahwa Yesus ada di antara mereka. Maka dapat dimengerti kalau Yesus marah dan berkata, "Mengapa kamu takut?" Kalau kita merenungkan kata-kata Yesus itu, hal itu merupakan ajakan Yesus untuk kita agar kita percaya dan bersikap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, perasaan takut bisa dialami oleh setiap pribadi. Dalam warta Injil, Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan Yesus itu ialah ajakan supaya kita mengalami ketenangan dan percaya padanya ketika kita mengalami situasi sulit ini. Ketenangan dan percaya adalah kunci. Ingatlah, Allah berbicara tentang kuasa-Nya yang memang sangat besar, yang tampak dalam kekuatan alam. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, ketenangan yang coba kita ciptakan akan sangat membantu kita untuk berpikir jernih dan menyadari kehadiran Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menyertai kita dalam segala sesuatu akan membuat kita berani dalam menghadapi aneka tantangan dan kesulitan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Aku menaruh segala sesuatu ke dalam tangan-tangan kasih-Mu. Berdirilah di sampingku ya Yesus, selagi aku menghadapi kesulitan-kesulitan dan mengalami kepedihan. Aku sepenuhnya menaruh pengharapanku dalam diri-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.